ada orang melakukan riya. Ada orang melakukan riya. Melakukan ibadah dengan riya. Maka bagaimana hukumnya kita tinjau? Kalau riya tersebut muncul sejak awal, dia ingin sholat, kemudian muncul sejak awal, maka para ulama sepakat sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena sejak awal dia sholat bukan karena Allah, tapi ingin dipuji. Sholatnya tidak diterima. Sepakat para ulama. Ini kondisi pertama. Jadi riya telah menempel amalannya sejak awal. Kondisi kedua, waktu dia hendak sholat, dia ikhlas. Kemudian di tengah-tengah sholatnya, dia riya. Tahu-tahu dia lagi sholat, ikhlas, tahu-tahu ada yang datang, dia dengar, oh orang itu dia tahu, orang itu orang bupati kek atau apa kek, maka dia pun bagus-baguskan sholatnya. Karena ingin dipuji. Tapi riyanya muncul di tengah-tengah. Kalau dia tolak riya tersebut, dia bilang, oh ini enggak boleh, ini hukumnya haram. Kemudian astagfirullah, kemudian dilawan-lawan, akhirnya dia ikhlas kembali. Kalau dia bisa tolak, dia bisa buang riya tersebut, maka selamat. Ini bisa menipu, ini sekedar contoh sholat. Bisa dalam ceramah pun, orang mau ceramah ikhlas, tahu-tahu di tengah jalan, ada orang kaya masuk, ada siapa masuk, dia jadi bagus-baguskan ceramahnya. Jadi enggak ikhlas tengah jalan. Jadi kalau dia berhasil menolak, maka sepakat ulama, ibadahnya selamat. Justru waktu dia tolak itu dapat pahala juga, karena dia berusaha melawan apa? Kesyirikan. Bentuk ketiga, riyanya muncul di tengah dan dia biarkan saja sampai selesai. Dia Allahu Akbar, sudah rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas, rakaat ketiga datang orang, waduh. Ini orang ini saya harus sholat agak lama ini supaya dia tahu saya khusyuk dalam apa? Sholat. Sayang, harusnya bacaan saya bagus, cuma dia datang rakaat ketiga sudah bagian diem. Coba dia datang rakaat kedua, saya bisa baca dengan indah. Qadarullah katanya. Kemudian dia mulai rakaat ketiga panjang, kenapa? Dia ingin orang tahu dia sholatnya apa, tenang, sholatnya khusyuk. Dan dia berlezat-lezat dengan riya tersebut sampai selesai. Bagaimana nasib sholatnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya ulama berkata, dan ini dirajikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya amalan dia batal seluruhnya dari awal sampai akhir. Karena sholat itu berkaitan dengan rakaat pertama sampai rakaat keempat. Kalau antum kentut di rakaat ketiga, batal atau tidak? Atau wudu kemudian lanjut rakaat ketiga? Harus dari awal kan? Berarti batal. Sama, orang yang riya di rakaat ketiga, dibiarkan riyanya, maka amalnya hilang sia-sia. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini disampaikan oleh Rajab Al-Hambali, ini pendapat Hasan Al-Basri, kemudian juga para salaf yang lainnya, kalau tidak salah Imam Ahmad juga, ya, bahwasanya orang ini amalannya selamat. Amalannya selamat. Kenapa? Karena ditinjau dari awal ibadah dia. Allah Maha Baik. Awal dia ikhlas, timbul riya tengah jalan, dia tidak mampu untuk melawan. Karena amalannya sejak awal dia ikhlas, maka Allah ampuni. Ini pendapat lumayan baik. Mudah-mudahan pendapat ini yang kuat. Ya. Susah kalau kita harus ikhlas terus, lagi dakwah tengah-tengah, kemudian riya muncul, setengah mati ya. Setengah mati ya. Oleh karena mudah-mudahan dilihat dari tinjau dan niat awalnya dia ikhlas, maka meskipun muncul riya tengah jalan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Model yang keempat, riya muncul setelah amalan selesai. Ada orang sholat, orang berdakwah, dia ikhlas. Selesai berdakwah, dia riya. Selesai sholat, dia apa? Dia riya. Ada yang bilang, oh tadi bacaanmu bagus sekali. Oh iya Kang, Masya Allah. Dia cerita sama orang, tadi saya sholat, orang-orang pada menangis. Saya juga nggak sangka itu orang-orang pada menangis. Misalnya, oh tadi saya berdakwah yang hadir ramai sekali, dia tidak sangka itu. Tidak biasanya seperti itu. Dia riya ini, ingin pamer ya. Ingin pamer ya. Tapi riyanya muncul apa? Belakangan. Bagaimana nasib amal dia? Selamat atau tidak? Tadi kita sudah bilang ada 4 model. Yang pertama muncul sejak awal. Ini sepakat apa? Tidak diterima. Muncul di tengah, dia berhasil tolak, sepakat diterima. Muncul di tengah, dia tidak berhasil tolak, dia biarkan riya sampai akhir. Ada khilaf, ada yang mengatakan diterima, ada yang mengatakan tidak diterima. Yang keempat muncul riyanya setelah amal soleh. Diterima atau tidak amalnya? Diterima. Diterima karena sudah selesai, ya, sudah selesai. Riyanya itu dosa tersendiri, paham? Riyanya itu dosa tersendiri. Amal dia sudah selesai. Riya yang muncul belakangan itu dosa tersendiri. Cuma jangan-jangan dia riya belakangan menunjukkan amalnya tidak beres waktu awal itu.
Karena amalan kebajikan akan mendatangkan kebajikan yang lain. Kalau dia muncul riak belakangan, jangan-jangan amal dia tadi itu enggak beres ya. Allah alam bisawab.